Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dengan saya Novita Surya Putri yang pada semester ini kita kalau berjumpa terkait mata kuliah keperawatan maternitas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait masalah maternitas yaitu masalah yang terjadi pada ibu postnatal. Jadi apa saja sih yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Oke. Content of this material, the first materi kita akan membahas terkait hemorrhagic postpartum, yaitu perdarahan pasca persalinan. Second of materi itu infeksi puerperalis, yang ketiga adalah mastitis. Jadi masalah yang kita bahas pada ibu postnatal atau postpartum ada 3 materi ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke introduksi. Di mana ibu yang mengalami kehamilan ya atau antenatal atau pranatal itu dimulai dari ibu itu proses pembuahan sampai dengan akan menjelang persalinan. Itu dilewati oleh ibu. Kemudian setelah cukup usia kurang lebih antara 38 sampai 42 minggu, ibu akan menjalani fase intranatal atau fase persalinan. Ya, di sini ibu akan melewati fase intranatal. Setelah fase intranatal, ibu akan melewati fase postnatal. Nah, ini ada beberapa masalah-masalah yang terjadi karena memang postnatal ini kan masa di mana keluarnya plasenta sampai alat reproduksi kembali pulih atau biasanya yang disebut dengan nifas. Nah, nifas ini kurang lebih berlangsungnya 6 sampai dengan 40 hari. Jadi pada masa ini ibu itu dihadapkan dari berbagai aspek masalah, termasuk aspek psikologis ya, ada masalah-masalah psikologis, stres, sampai dengan baby blues pada ibu postpartum atau postnatal, kemudian masalah sanksi sosialnya, kemudian masalah fisik dan biologisnya itu juga komplit pada ibu itu sendiri. Memang diperkirakan 60% dari angka kematian ibu itu terjadi setelah persalinan atau postnatal ini. Dan 50% angka kematian ibu itu pada masa nifas dalam 24 jam pertama. Ini sangat urgensi sekali kalau di Indonesia itu hal tersebut postnatal 50% menyumbang angka kematian ibu itu sendiri. Nah, masalah-masalah fisik ini menjadi urgensi pada ibu postnatal. Bagian besar yang terjadi yaitu hemorrhagic postpartum, infeksi puerperalis, dan mastitis. Jadi ini berdasarkan penelitian dari Bu Yustia pada tahun 2020. Jadi masalah ini urgent sekali. Jadi kita membahas masalah-masalah yang fisik. Kita ke topik pembahasan pertama yaitu hemorrhagic postpartum atau perdarahan postpartum atau perdarahan setelah melahirkan. Jadi memang dikatakan perdarahan postpartum ketika memang terjadi setelah bayi lahir per vaginam, itu perdarahannya lebih dari 500 cc dan lebih dari 1000 cc atau 1000 mili setelah persalinan abdominal atau ST. Nah, di mana memang kondisi dalam persalinan ini menyebabkan kesulitan sehingga perdarahan itu terjadi. Tapi perdarahan itu disebut lebih dari normal ketika memang ada perubahan secara fisik, seperti halnya perubahan tanda-tanda vital, kemudian pasien mengeluh lemah, kemudian berkeringat dingin, menggigil, hiperapnea, kemudian tekanan darah sistoliknya kurang dari 10 mm hidrasirum, denyut nadinya lebih dari 100, dan kadar HB-nya mohon maaf kurang dari 8 gram per dl. Ini adalah tanda-tanda yang bisa dicurigai terjadinya hemorrhagic postpartum menurut Nurul Hikmah dan Dian Puspita pada tahun 2015. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak 2020, di sini etiologinya terjadi hemorrhagic postpartum. Di sini ada 4 T. Yang pertama adalah ton, yang T kedua adalah tisu, kemudian tears, dan thrombin.
di mana ton sendiri adalah tonus. Tonus itu biasanya terjadi atonia uteri. Nah, atonia uteri kemarin kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu masalah yang terjadi pada intranatal. Kemudian pada isi sendiri yaitu jaringan adanya retensio plasenta dan sisa plasenta. Kemudian adanya raserasi, jadi raserasi perineum, baik itu ruptur ataupun memang dibuat sobekan. Kemudian pada vagina dan cervix serta uterus. Ini juga akan menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum yang keempat yaitu trombin, adanya gangguan pembekuan darah pada ibu itu sendiri. Jadi penyebab ini berdasarkan hasil penelitian Simanjuntak yang dilakukan pada tahun 2020. Pada penelitian ini juga sebesar 70% ini penyebab utama kematian maternal yaitu atonia uteri. Jadi kegagalan melakukan kontraksi pada saat ibu itu setelah plasenta lahir. Kemudian disusul dengan adanya laserasi ruptur uteri sebesar 20%. Jadi ini adalah penyebab hemoragik postpartum itu sendiri. Etiologinya sebenarnya terjadinya hemoragik postpartum itu ada dua. Yang pertama adalah perdarahan primer dan perdarahan sekunder. Kalau perdarahan primer, perdarahannya terjadi 24 jam setelah anak lahir, 24 jam setelah persalinan berlangsung. Nah, ini adalah secara primer. Kalau sekunder, dia itu perdarahan setelah 24 jam, biasanya 5 sampai 5 hari postpartum. Nah, kalau perdarahan primer, etiologinya itu disebabkan dari 4T tadi. Ya, 4T tadi yang salah satunya tonusnya karena atonia uteri, ya, kemudian retensio dan robekan jalan lahir. Ini adalah etiologinya. Atonia uteri sendiri tidak ada retraksi atau kontraksi setelah plasenta itu lahir. Jadi terjadi dilatasi pembuluh darah sehingga akan menyebabkan pembentukan epitel yang akan menyebabkan perdarahan postpartum. Kemudian etiologi yang kedua adalah retensio. Nah, plasentanya tidak mau terlepas sehingga melekatnya pada plasenta itu masih di dalam dan sehingga ada retraksi dan kontraksi uterus. Adanya dilatasi pembuluh darah dan gangguan pembentukan epitel itu sendiri yang akan menjadi perdarahan postpartum. Begitu pula pada etiologi robekan jalan. Robekan jalan adanya diskontinuitas pada jaringan pembuluh darah area perineum, pecahnya pembuluh darah pada area perineum yang akan mengakibatkan perdarahan postpartum. Etiologi ini adalah 4T yang ada pada perdarahan primer yang terjadi pada hemoragik postpartum. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait infeksi purpuralis, di mana memang pada masa nifas ya, postnatal ini kan pada masa nifas ya Bapak Ibu, jadi masa nifas ini memang masa-masa yang kritis dalam kehidupan ibu. Jadi kejadian akan semakin meningkat bila kondisi ibu itu mengalami gangguan, salah satunya disebabkan oleh infeksi nifas. Jadi memang infeksi nifas atau infeksi purpuralis ini memang peradangan yang terjadi pada organ reproduksi yang disebabkan oleh masuknya MO atau mikroorganisme atau virus ke dalam organ reproduksi selama proses persalinan atau sesudahnya, karena mungkin karena hygiene yang kurang baik atau biasanya di sini masih ada beberapa adat istiadat yang masih berlaku, diberikan ramuan dan lain sebagainya pada saat ibu itu postpartum. Itu bisa menjadi salah satu penyebab adanya infeksi purpuralis itu sendiri. Apa sih yang terjadi pada infeksi purpuralis? Manifestasi klinisnya itu ibu itu di antara pada hari 2 sampai 10 postpartum, ibu itu mengalami hipertermia. Suhunya itu 38 derajat bahkan lebih. Diukur secara per oral sedikitnya 4 kali sehari. Nah, itu salah satu penyebabnya infeksinya. Kemudian etiologinya. Ini etiologinya ada dari 2 sumber penelitian. Yang pertama pada Desi Kurniasari tahun 2016 dan Susilawati
itu pada tahun 2019. Jadi ada 4 etiologi yang menyebabkan, infeksi perperalis itu sendiri, Bapak Ibu. Yang pertama jenis persalinan. Jadi jenis persalinan itu mempengaruhi adanya infeksi perperalis, di mana, memang menurut, Pilgrim Healthcare Foundation pada tahun 2018, sekitar memang 2-4% ibu hamil yang melahirkan secara normal itu memang terkena infeksi nifas, memiliki resiko. Tetapi meningkat 5-10% pada ibu yang mengalami persalinan abdominal atau bedah sesar. Hal ini disebabkan adanya kode entry-nya Bapak Ibu sendiri itu pada luka post-extinct. Itu akan semakin meningkat. Nah, jenis persalinan juga akan mempengaruhi, dan yang paling mempengaruhi di sini adalah personal hygiene, di mana memang personal hygiene ini memang akan memperlambat penyembuhan bila memang personal hygiene-nya itu jelek, sehingga dia akan menyebabkan benda asing, kuman, virus, debu, dan lain sebagainya itu akan memperlambat penyembuhan dari luka itu sendiri. Nah, belum lagi penggunaan ramuan obat-obatan untuk perawatan luka. Nah, masih banyak terjadi mbah-mbahnya gitu ya, masih berperan dalam ketika ibu itu menjalani proses persalinan, dan setelahnya itu masih ada membawa adat istiadatnya, dan yang dulu-dulu itu dibawa dalam melakukan perawatan lukanya. Itu juga akan menjadi penyebab terlambatnya penyembuhan dan adanya infeksi. Yang ketiga adalah faktor gizi. Nah, masih banyak saya menemukan bahwa orang tuanya atau katanya itu yang faktor gizi itu menyepelekan. Bahwa memang kalau proses penyembuhan luka itu kan melewati masa gatal ya, karena mulai menyatukan jaringan, itu pasti ada rasa gatal. Nah, itu yang dihindari oleh dari eh, yang kurang pengetahuan. Jadi tidak boleh makan ikan, tidak boleh makan telur, supaya tidak gatal lukanya itu. Padahal protein sendiri itu sangat mempengaruhi terhadap proses penyembuhan luka, terutama premium atau luka post FT. Sebagai pengganti jaringan itu sangat membutuhkan protein. Tetapi kurang adanya edukasi menyebabkan faktor gizi ini terbengkalai, yang akhirnya memperlambat penyembuhan luka itu sendiri. Kemudian yang terbaru penelitian dari Susilawati di sini adalah kadar Hb. Kadar Hb seseorang itu akan sangat mempengaruhi vaskularisasi pada luka. Kalau vaskularisasinya jelek karena Hb-nya turun atau kurang dari normal, kalau pada penelitian Susilawati ini sendiri kurang dari 10, itu dianggap vaskularisasinya di luka itu jelek. Dia akan memperlambat penyembuhannya. Nah, dan kekuatan untuk renggangan luka menjadi tetap rendah. Jadi luka itu tidak menyambung karena vaskularisasinya itu jelek. Yang menentukan vaskularisasi itu kadar Hb itu sendiri. Gitu. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas terkait mastitis. Apa sih mastitis itu? Mastitis itu sendiri merupakan peradangan pada payudara yang terjadi pada fase laktasi. Nah, karena ibu postnatal itu harus mengeluarkan ASI ya setelah melahirkan. Nah, ini terjadi rata-rata pada ibu masa laktasi itu sendiri. Jadi mastitis ini merupakan kejadian yang ditandai dengan adanya rasa sakit pada payudara yang disebabkan adanya peradangan payudara. Bisa karena infeksi maupun non-infeksi. Ini bisa terjadi. Oke, manifestasi klinis sendiri dari mastitis itu awalnya muncul tanda kemerahan pada maminya. Kemudian ada pembengkakan payudara, pastinya beda pembengkakan dengan penuhnya ASI di dalam payudara. Ini berbeda. Bengkak itu rasanya perih panas. Ada perih panasnya, kemudian disertai demam atau infeksi sistemik. Mastitis klinis didefinisikan memang perubahan terlihat pada payudaranya. Pada mastitis yang parah, ini dia angka kejadiannya itu 1 dari 5
ibu yang menyusui. Biasanya memang terjadi pada 6 sampai 8 minggu pertama setelah melahirkan, karena ini merupakan proses adaptasi. Nah, pada penelitian Simanjuntak ini sendiri, rata-rata mastitis ini terjadi pada ibu dengan kehamilan pertama atau kelahiran pertama. Itu paling banyak terjadi. Tetapi pada ibu multipara dan grandi itu juga bisa terjadi ketika ada riwayat mastitis sebelumnya. Etiologi, kalau etiologi dari mastitis sendiri dibedakan menjadi dua, non infeksi dan infeksi. Awalnya sebenarnya mastitis itu bisa memang dua sih, karena non infeksi itu sendiri karena adaptasinya dan memang adanya port entry, sehingga infeksi dari bakteri-bakteri ini masuk yang menyebabkan adanya infeksi virus bakteri-bakteri ini. Kemudian yang non infeksi itu memang karena daya tahan ibu yang lemah karena kelelahannya mempunyai bayi baru itu membutuhkan adaptasi, tidurnya juga ritmenya mengikuti bayi, belum mengerjakan pekerjaan rumah yang lain, jadi akan mempengaruhi daya tahan tubuh. Dan kemudian mungkin kurang menjaga kebersihan putih saat menyusui, ini juga bisa salah satu kode entry. Ini yang paling banyak terjadi pada penelitian Bu Ika Tristantia. Jadi memang frekuensi menyusui yang jarang atau menyusui yang pendek. Sehingga proses pengosongan payudara tidak tuntas juga menyebabkan statis. Jadi asinya tidak keluar. Sehingga terjadi bendungan di payudara yang tentunya menjadi perkembangnya mikroorganisme di dalam pembuluh darah itu sendiri. Pada potensi menyusui ini sering terjadi pada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu cenderung mengikuti ritme tidur anaknya atau bayinya yang baru. Kalau tidur tidak dibangunkan. Padahal kebutuhan nutrisinya itu bila bayi baru lahir sampai 6 bulan itu 2 jam sekali harus menyusui dan mengosongkan asinya. Bila memang bayinya masih dirasa kenyang, ibu harus melakukan pengeluaran ASI agar tidak terjadi pembengkakan atau statis atau bendungan pada payudaranya. Jadi ibu harus mengeluarkan. Jadi memang ritmenya seseorang atau frekuensi seorang ibu mengeluarkan ASI ada yang memang pada saat awal menyusui itu sedikit, tetapi itu berdasarkan supply and demand. Jadi harus ritmenya terus dikeluarkan dan ASI itu akan mengikuti kebutuhannya. Kemudian adanya puting susu lengket. Ini merupakan salah satu kode entry mikroorganisme yang bisa menyebabkan infeksi bakteri Staphylococcus aureus, Streptococcus beta hemolyticus ini masuk. Kemudian riwayat mastitis sebelumnya dan masih banyak yang lain. Ini adalah salah satu beberapa ya, Bapak Ibu, beberapa penyebab dari mastitis. Next kita mempelajari patofisiologinya. Memang patofisiologi mastitis ini berdasarkan dua tadi ya, infeksi dan non-infeksi. Tetapi ini patofisiologi berdasarkan adanya tekanan pada ductus lactiferus, di mana itu adalah saluran ASI yang diakibatkan karena statis ASI atau bendungan pada ASI itu sendiri. Nah, memang kalau bila ASI tidak segera dikeluarkan, maka terjadinya tegang alveolus atau lobus-lobus yang mengandung ASI itu sendiri. Dia berlebihan membawa beban dan mengakibatkan sel epitel yang memproduksi ASI itu menjadi datar dan tertekan. Sehingga dia itu enggak permeabilitas jaringan ikatnya itu meningkat. Dan memang akan menyebabkan beberapa komponen terutama protein untuk kekebalan tubuh dan natrium dari plasma masuk ke dalam ASI dan selanjutnya ke jaringan sel sehingga memicu respon imun. Kalau memang respon imunnya itu baik, dia tetap bagus respon imunnya. Tetapi kalau bendungan itu secara terus-menerus dan apabila ada kode entry kuman dan dia itu bendungan itu akan menjadi kolonisasi mikroorganisme,
maka akan terjadi respon inflamasi dan kerusakan jaringan, sehingga terjadilah proses infeksi atau mastitis. Next. Oke, pengobatan. Pengobatan mastitis. Pengobatan mastitis itu sendiri memang fokusnya pada antibiotik dengan sediaan salep atau IM atau IV. Jadi seperti streptomisin, ampicillin, dan lain sebagainya. Ini fokus tergantung dari terapi yang diberikan oleh dokter itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya untuk mengurangi rasa nyeri itu sesuai dengan gejala yang muncul, obat yang diberikan. Dan ibu harus juga memberikan kompres air hangat pada payudaranya untuk mengurangi pembengkakan dan vaskularisasinya itu lancar. Bendungannya itu keluar dalam bentuk ASI itu sendiri. Pencegahan dari mastitis itu seperti yang saya katakan tadi, memang ibu harus wajib mengkosongkan ASI setiap 2 jam pada bayi kurang dari 6 bulan dan setiap 3 sampai 4 jam pada 6 sampai 1 tahun. Setelah itu dikosongkan 4 sampai 6 jam. Karena ini sesuai dengan kebutuhan dari bayi. Memang kalau bayinya memang kenyang, itu dilakukan pengeluaran ASI agar tidak terjadi statis ASI atau bendungan pada payudara untuk menghindari dari mastitis. Yang selanjutnya lakukan perawatan payudara supaya ASI itu memang keluarnya bagus. Kemudian jaga hygiene payudara dan pelajari teknik menyusui yang efektif. Jadi beberapa ibu baru biasanya teknik menyusuinya kurang efektif. Yang bayi itu seharusnya masuk semua pada areola mami itu pada putingnya saja. Jadi harus diajarkan teknik menyusui yang efektif pada ibu. Kemudian harus hindari stres karena hormon kortisol itu sendiri ketika kita stres kan mengeluarkan hormon kortisol ya Bapak Ibu. Jadi akan menghambat dari ASI. Makanya pada ibu yang sedang menyusui itu ada pijat oksitoksin untuk meningkatkan oksitoksinnya. Kemudian makan makanan bergizi. Ingat yang bergizi ya, bergizi itu berarti banyak gizinya, bukan berarti harus mengkonsumsi karbohidrat yang banyak, tapi gizinya, nilai gizinya yang banyak. Ini referensi yang saya gunakan dari hasil beberapa penelitian. Kita hanya mereview kembali, mengingat kembali masalah-masalah ini, karena sebelumnya Bapak Ibu sendiri sudah mendapatkan materi ini. Kita sekarang mereview berdasarkan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan terbaru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Bila ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu menghubungi saya bisa lewat Instagram, WA, atau email. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.